Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Lalu berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, lakukan dan peliharalah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi jangan turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri sedikit pun tidak mau menyentuhnya. Semua perbuatan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan untuk dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka diberi hormat di pasar dan suka dipanggil orang rabi. Tetapi janganlah kamu disebut rabi, sebab hanya satu gurumu dan kamu semua adalah saudara. Janganlah menyebut siapapun Bapakmu di bumi ini, karena hanya satu Bapakmu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Siapa saja yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda dan kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Karena itu, kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk membuat satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah hal itu terjadi, kamu menjadikan dia 2 kali lebih pantas masuk neraka daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak mengikat. Namun bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, manakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Kamu berkata, bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak mengikat. Namun, bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, manakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, orang yang bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah, dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Orang yang bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci, dan juga demi Dia yang tinggal di situ. Orang yang bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah, dan juga demi Dia yang bersemayam di atasnya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu memberi persepuluhan dari min, adas manis, dan jintan. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Hal-hal tersebut harus dilakukan tanpa mengabaikan yang lainnya. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu saring dari dalam minumanmu, tetapi unta kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih.
Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang indah tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan segala kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kelaliman. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang benar, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Dengan demikian, kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi, lengkapilah juga apa yang sudah dilakukan nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular berbisa. Bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Karena itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Sebagian dari mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu cambuk di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat darah orang benar yang ditumpahkan di bumi, mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Sakaria, anak Berekia yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, semuanya ini akan ditanggung orang-orang zaman ini. Keluhan terhadap Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadanya. Berkali-kali aku ingin mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi bagimu. Aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, sampai kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di Bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua ke situ. Dan mereka berkata kepada Yesus, katakanlah kepada kami dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Atau siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepada kamu. Katakanlah kepadaku, baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata, mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Namun, jikalau kita katakan dari manusia, seluruh rakyat akan melempari kita dengan batu, karena mereka yakin bahwa Yohanes adalah seorang nabi. Lalu mereka menjawab bahwa mereka tidak tahu dari mana baptisan itu. Yesus pun berkata kepada mereka, aku juga tidak akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada orang banyak. Seseorang membuka kebun anggur, kemudian ia menyewakannya kepada petani-petani, lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama. Ketika sudah tiba musimnya, ia mengutus seorang hamba kepada petani-petani itu, supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Namun petani-petani itu memukul hamba itu dan menyuruhnya pulang dengan tangan hampa. Sesudah itu, ia mengutus seorang hamba yang lain, tetapi hamba itu juga dipukul dan dipermalukan oleh mereka. Lalu disuruh pulang dengan tangan hampa. Selanjutnya, ia mengutus hamba yang ketiga, tetapi orang itu juga dilukai oleh mereka, lalu dilemparkan keluar.
Kata tuan kebun anggur itu, "Apa yang harus kuperbuat? Aku akan mengutus anakku yang terkasih. Mungkin ia akan mereka segani." Namun, ketika petani-petani itu melihat anaknya itu, mereka berunding, katanya, "Inilah ahli warisnya. Mari kita bunuh dia, supaya warisan ini menjadi milik kita." Lalu mereka melemparkan dia keluar kebun anggur itu dan membunuhnya. Sekarang, apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu terhadap mereka? Ia akan datang dan membinasakan petani-petani itu dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Mendengar itu, mereka berkata, "Sekali-kali jangan." Namun Yesus memandang mereka dan berkata, "Jika demikian, apakah arti dari yang tertulis ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Setiap orang yang jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan siapa saja yang ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mencari jalan untuk menangkap dia pada saat itu juga, sebab mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Membayar pajak kepada kaisar. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamat-amati Yesus. Mereka mengutus kepadanya mata-mata yang berpura-pura seperti orang jujur, supaya mereka dapat menjeratnya dalam perkataannya dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa gubernur. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya, "Guru, kami tahu bahwa benarlah apa yang engkau katakan dan ajarkan, dan engkau tidak memandang muka, melainkan dengan jujur mengajar tentang jalan Allah. Apakah kita diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Namun Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka, "Tunjukkanlah kepadaku 1 dinar. Gambar dan nama siapakah ada padanya?" Jawab mereka, "Gambar dan nama kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Kalau begitu, berikanlah milik kaisar kepada kaisar dan milik Allah kepada Allah." Mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabnya itu dan terdiam. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Beberapa orang Saduki yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan datang kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedangkan istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus mengawini perempuan itu dan memberi keturunan bagi saudaranya itu. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama mengawini seorang perempuan, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua, dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Pada waktu kebangkitan, di antara mereka siapakah beristrikan perempuan itu, sebab ketujuhnya telah beristrikan dia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Mereka tidak dapat mati lagi, sebab mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam cerita tentang semak duri, di mana ia menyebut Tuhan sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab baginya semua orang hidup. Beberapa ahli Taurat menanggapi, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Hubungan antara Yesus dan Daud. Yesus berkata kepada mereka, "Bagaimana orang dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud?
Sebab Daud sendiri berkata dalam kitab Mazmur, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi, Daud menyebut dia Tuan. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Yesus menasihatkan supaya waspada terhadap ahli-ahli Taurat. Ketika semua orang banyak mendengarkan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan senang diberi hormat di pasar, yang senang duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda dan mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka akan menerima hukuman yang lebih berat. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 uang tembaga ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan seluruh nafkah yang dimilikinya. Bait Allah akan diruntuhkan. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah, betapa bangunan itu dihiasi dengan batu-batu yang indah dan dengan berbagai barang persembahan, berkatalah Yesus, adapun apa yang kamu lihat di situ akan datang waktunya, ketika tidak ada satu batu pun akan dibiarkan di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Permulaan penderitaan. Lalu mereka bertanya kepada Yesus, Guru, kapan semua itu akan terjadi? Apa tandanya apabila itu akan terjadi? Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah mengikuti mereka. Apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi kesudahan tidak segera datang. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada kelaparan dan sampar, dan akan terjadi juga hal-hal yang menakutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Namun, sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu untuk tidak memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah semua lawanmu. Kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Beberapa orang di antara kamu akan mereka bunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Namun, tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Dalam ketabahanmu, kamu akan memperoleh hidupmu. Tentang runtuhnya Yerusalem. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu, hendaklah orang-orang yang di Yudea melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang di dalam kota mengungsi, dan orang-orang yang di pedusunan tidak masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan ketika semua yang telah tertulis akan digenapi. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau menyusui bayi pada masa itu, sebab akan datang kesusahan yang dahsyat atas negeri ini dan murka atas bangsa ini.
dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa lain, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Kedatangan Anak Manusia. Akan ada tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan dalam menghadapi segala yang akan menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu, sebab pembebasanmu sudah dekat. Perumpamaan tentang pohon ara. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, generasi ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora, kemampukan, dan kekhawatiran hidup, dan supaya hari itu jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti jerat. Sebab hari itu akan menimpa semua yang mendiami seluruh permukaan bumi. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari, Yesus mengajar di Bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di bukit yang bernama Zaitun. Pagi-pagi benar semua orang banyak datang kepadanya di dalam Bait Allah untuk mendengarkan Dia.